Baik, kita akan melanjutkan ke pemaparan kita dari narasumber ketiga, yaitu Ibu Siwi Pramatama Mars Wijayanti, SSI, MSI, PhD. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman, dan beliau akan menyampaikan topik ini yang menarik, ya, kiat studi lanjut di luar negeri. Nah, Bu Siwi ini, Ibu, terima kasih atas berkenan hadirnya dan sharingnya nanti ke teman-teman calon wisudawan. Ini Ibu, kami mohon untuk insight dan juga trik dan tipsnya ini pasti menarik. Ini teman-teman tidak bisa kita bendung, mungkin teman-teman juga kalau bisa semua mau studi luar negeri semua ini Bu. Oke, nanti mohon untuk sharingnya, Ibu, pemaparannya. Kami akan berikan waktu 30 menit untuk pemaparan dari Ibu Siwi, kemudian nanti 15 menit untuk diskusi. Baik, kepada Bu Siwi untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan untuk bisa memaparkan. Oke, terima kasih Mbak Aswi. Saya izin share screen. Sudah terlihat Ibu, apakah akan di slideshow atau? Iya, coba saya slideshow. Baik, Sudah bisa terlihat, Mbak? terlihat, Ibu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang ya teman-teman sekalian calon wisudawan. Pasti dalam kondisi yang berbahagia ya karena sudah sebentar lagi akan menyelesaikan satu tahapan penting dalam fase hidup kalian. Nah, kali ini saya akan sharing terkait kiat studi lanjut di luar negeri ya, seperti permintaan dari panitia ya. Jadi saya akan sharing pengalaman dan juga mungkin ada informasi-informasi terkait studi lanjut di luar negeri. Jadi untuk pengalaman saya sendiri terkait studi di luar negeri, saya pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Italia untuk short course untuk studi bahasa Italia walaupun saya ilmunya dulu saya alumni biologi Unsud ya. Saya perkenalkan bahwa saya alumni Unsud dari biologi, kemudian melanjutkan studi di ilmu kedokteran tropis di UGM, tetapi saya juga punya passion di bahasa gitu ya. Kemudian saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Italia untuk short course di Italia di Universitas Stranieri di Perugia. Kemudian untuk studi doktoral saya melanjutkan studi di University of Glasgow di Inggris Raya. Jadi mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa saya share untuk teman-teman yang kepengen ya nanti untuk studi di luar negeri. Nah, tapi sebelum itu saya ingin ada refleksi dulu bahwa oke, kalian pasti dalam tahapan-tahapan yang nano-nano ya, ada excited, sudah senang, sudah menyelesaikan satu fase penting dalam hidup, tetapi pasti setelah ini ada what's next kan, apa yang selanjutnya. Jadi ada banyak pilihan kan, jadi dari pembicara-pembicara yang tadi sudah menyampaikan, kalian bisa bekerja, bisa jadi entrepreneur gitu kan, atau bisa salah satu pilihan adalah juga dengan studi lanjut gitu ya. Jadi studi lanjut ini bukan bisa saja setelah wisuda langsung studi lanjut, atau kalian ada juga yang mengambil langkah oke, bekerja dulu, kemudian setelah ada karir yang sudah pasti kemudian studi lanjut gitu. Ada yang seperti itu pilihan kalian. Makanya penting untuk menanyakan apa sih rencana hidup kalian. Nah, kayaknya fase-fase ini fase yang pas untuk kalian mencari ask yourself. Jadi make a plan, karena if you don't design your own life plan, chances are you will fall into someone else plan. Jadi kalau kalian nggak menciptakan rencana kalian sendiri, bisa jadi kalian bisa ikut rencana orang lain, dan guess what they have planned for you? Not much gitu ya. Jadi pastikan kalian itu pengen gitu ya, pengen apa selanjutnya, dan mengupayakan hal-hal yang kalian rencanakan tersebut.
Nah, kenapa sih gitu ya? Ada salah satu saya ingin memberikan insight terkait kenapa sih studi di luar negeri itu manfaatnya apa sih untuk teman-teman sekalian gitu ya. Jadi mungkin kalau menurut saya eh, ilmu bisa didapatkan dari mana saja. Apalagi sekarang sudah apa ya terbuka informasi dan sebagainya sangat jauh lebih terbuka. Tetapi ada beberapa hal yang saya kira poin plus dari studi di luar negeri adalah pengalamannya yang nggak terganti gitu ya. Pengalaman hidup, pengalaman belajar dengan sistem pendidikan di luar negeri itu yang mungkin akan berbeda dan juga mengesankan gitu ya. Jadi ada get international experience pasti gitu ya. Jadi kalian punya pengalaman di dunia internasional, ke luar negeri seperti apa sih dengan bahasa yang berbeda, sistem pendidikannya, misalnya kuliahnya berbeda, teman-temannya juga iya, cuacanya beda gitu. Kemudian juga learn about a different culture gitu. Kalian biasa di Indonesia dengan budayanya, kalian bisa belajar atau mengenal banyak budaya-budaya yang lain. Juga yang nomor 3 nggak kalah pentingnya adalah grow and develop personally. Jadi kalian kalau ditempa di suatu lingkungan yang berbeda gitu ya, yang kadang-kadang agak ekstrim gitu ya. Jadi akan memacu kalian grow and develop personally. Kalian kayak ditempa, kalian akan keluar sih sisi-sisi yang mungkin kalian nggak sadari sebelumnya. Nah itu kalian akan belajar hal-hal baru, belajar terhadap diri kalian yang baru. Nah, itu grow and develop personally itu salah satu keuntungannya. Learn new language pasti ya, karena kalian kebanyakan studi luar negeri menggunakan bahasa asing, bahasa internasional, kebanyakan bahasa Inggris. Get a global perspective, jadi mungkin secara wawasan kalian bisa lebih luas lagi ya untuk berkenalan banyak orang dengan sudut-sudut pandang yang berbeda. Itu akan membuat kalian menjadi pribadi yang harapannya lebih baik lagi ya, lebih luas, lebih dengan paparan dari Bu Wulan ya, selain hard skill-nya, soft skill-nya juga semakin terasa gitu. Jadi studi di luar negeri mungkin once in a lifetime, jadi dan mungkin menjadi salah satu bagian yang paling istimewa dalam hidupmu gitu. Kalau ditanya saya, dari sharing pengalaman saya, studi di luar negeri adalah sesuatu yang selalu nostalgic gitu ya, selalu berkesan dan pengen mengulang rasa itu lagi gitu ya. Jadi walaupun kalau ditanya susah nggak sih? Iya, bukan berdarah-darah ya, apa ya, banyak hal-hal yang sulit-sulit gitu pastilah ya, karena menghadapi situasi yang berbeda, bahasa yang berbeda, orang-orang yang asing, kemudian gimana caranya bisa survive. Nah, pastikan kalian benar-benar mau gitu ya, jangan karena ikut-ikutan. Makanya di slide pertama tadi, ask yourself, kalian benar-benar pengen nggak gitu. Karena ini akan menjaga konsistensi semangat gitu. Kadang-kadang orang tuh semangat, lihat teman-teman yang udah mungkin ada kenalan yang sudah studi di luar negeri, foto-fotonya bagus gitu ya, di landmark terkenal gitu, kalian pengen gitu. Tetapi yang mungkin dilihat gitu ya, pasti mungkin bukan hanya jalan-jalannya, tetapi pahit getirnya perjuangan itu juga adalah bagian dari itu. Nah, kalau kalian nggak betul-betul pengen, biasanya gagal sedikit, tes TOEFL gagal, habis itu semangatnya kempes. Jadi makanya di slide pertama, pastikan ask yourself, kalian memang benar-benar pengen gitu ya. Jadi untuk menjaga konsistensi. Walaupun susah-susah ya, dulu saya studi doktoral dengan terutama tahun pertama, kadang-kadang harus ke toilet karena nggak pengen kelihatan nangis gitu, karena ada lab yang nggak tahu dan betul-betul situasi yang mau tanya bingung dan lain-lain gitu ya, ada rasa-rasa itu. Kalau saya flashback ke belakang, ya banyak hal-hal yang sulit ya, tetapi kalau dirasa itu adalah salah satu bagian yang paling istimewa dalam hidup saya. Jadi sangat worth it untuk bisa studi ke luar negeri gitu ya, studi lanjut. Kalian bisa keluar dari zona nyaman, bisa
mengeksplor banyak hal. Saya banyak jadi menulis ya, travel writer, kemudian juga ada liputan-liputan atau bisa bikin bakso, bikin tempe, kemudian dijual gitu ya. Jadi mungkin nggak pernah, kalau di sini beli tempe berapa sih harganya gitu kan. Kalau di sana bisa jadi ketika uang beasiswa sudah mepet itu bisa jadi solusi untuk bisa dapat melanjutkan hidup atau survive gitu. Atau dengan studi di luar negeri kalian bisa melihat dari jauh Indonesia ya, jadi tanah air yang selama ini kita tinggali. Kalau dilihat dari kalian keluar di Indonesia, kalian bisa tahu betapa sadar, betapa cintanya kamu sama tanah air, dan ketika balik dan kepengen berkontribusi. Jadi kenapa misalnya ada acara-acara begini, saya selalu kalau ada kesempatan pasti saya iyain, karena ini adalah bentuk kontribusi saya untuk mengembalikan apa yang sudah saya dapatkan gitu ya, dari saya dapat beasiswa dari negara, saya ingin mengembalikan kontribusi saya untuk mengompori teman-teman untuk yang lain bisa untuk studi lanjut juga gitu. Jadi kalian bisa belajar budaya Indonesia, belajar nari, kemudian perform untuk mengenalkan budaya-budaya Indonesia. Jadi bukan hanya akademis saja, ada banyak hal-hal yang menarik ketika studi di luar negeri. Nah, juga ada beberapa momen-momen kultural ya dengan teman-teman dari, biasanya ada perhimpunan mahasiswa di sana. Kebetulan saya di Glasgow di Skotlandia, di bagian utara dari Inggris Raya. Nah, kita ke stepnya nih. Bila kalian bermimpi studi lanjut ke luar negeri, jangan lupa bahwa perjalanannya mungkin ada yang mulus, ada yang berliku-liku, tapi kebanyakan lumayan berliku-liku ya. Jadi ada teman kolega saya, mungkin saya mengikuti ceritanya sekitar 3 tahun ini, bolak-balik bisa minta reference, ada surat rekomendasi, tapi alhamdulillah awal tahun depan akan melanjutkan studi doktoralnya di Amsterdam gitu ya. Saya turut berbahagia. Jadi memang kadang-kadang ceritanya orang sendiri-sendiri. Jadi jangan lupa ada plan, prepare, perform. Jadi ada merencanakan, juga menyiapkan, juga bertindak gitu ya. Jangan hanya rencana, hanya tinggal rencana. Yang kalau kalian ingin studi di luar negeri, kalian ingin dengan beasiswa atau dengan biaya sendiri mungkin bisa gitu ya. Atau beasiswa, banyak sekali pilihan-pilihan beasiswa yang tersedia saat ini. Kemudian kalian bisa searching target bidikan beasiswanya apa gitu. Ataupun kalian bisa mulai dari universitasnya. Tergantung dari bidang studi teman-teman sekalian. Ini kan dari berbagai macam program studi. Kalian mau melanjutkan di satu track atau mau apa gitu. Kalian yang tahu diri kalian sendiri. Jadi mulai cari-cari informasi untuk target universitas atau bidang studi yang kalian inginkan. Kemudian juga buat timeline, kapan sih harus bergerak? Kalau misalnya sekarang kan sudah lulus ya, udah ada ijazah, nanti ada dapat ijazah, ada transkrip, kalian punya CV, nanti ada Mbak Tri Murniati yang akan men-share bagaimana sih cara membuat CV dalam bahasa Inggris yang dilirik ya, yang outstanding itu. Setelah ini kalian jangan lupa untuk bisa menyimak ya. Nah, timeline gitu, rencana tadi termasuk apakah setelah ini langsung studi lanjut atau nantilah kerja dulu gitu biar ada karir yang pasti, kemudian pingin studi lanjut sesuai dengan karir bidangnya gitu untuk memperdalam lagi, boleh gitu ya. Jadi yang tahu itu adalah kalian sendiri, preferensi mana dulu gitu ya, yang langkah-langkahnya. Kemudian siapkan persyaratannya, dan jangan lupa persyaratan bahasa Inggrisnya ini yang saya tekankan karena biasanya nggak bisa instan. Tadi saya menyimak Mas Bari di awal ada 2 bulan ya. Saya 2 bulan udah bisa lolos untuk sesuai dengan yang ditargetkan. Itu luar biasa ya, karena dulu saya ada pembekalan dari Dikti 3 bulan, habis itu sekitar 3 bulan untuk tes-tes gitu ya. Jadi setiap orang berbeda, tergantung dari kalian yang tahu sendiri level untuk kemampuan bahasa Inggris kalian itu seberapa. Kalau yang udah bagus, nggak masalah gitu ya, tinggal mengambil persyaratannya apa. Karena kalian bisa cek di universitasnya,
persyaratan bahasa Inggrisnya level berapa sih atau skor berapa. Misalnya untuk TOEFL-nya, apakah butuh TOEFL, ataukah butuh IELTS gitu. Masing-masing universitas ataupun negara biasanya berbeda-beda gitu ya. Jadi jangan lupa cek gitu. Oh, kalau saya pengen di universitas ini nih, target saya syaratnya apa sih yang dibutuhkan gitu. Kemudian skornya berapa. Nah, pastikan untuk meraih skor itu gitu. Kadang-kadang kita harus realistis juga, bisa nggak ya bisa dapat 7 gitu rata-rata. Kadang-kadang 7 tapi nggak boleh ada yang dulu misalnya 6,5 tapi nggak boleh ada yang kurang dari 6 gitu. Ada reading, ada speaking, ada writing gitu. Ada yang kadang-kadang kita bagus di satu, misalnya bagus di writing tapi agak kurang di reading gitu. Jadi ada beberapa yang mensyaratkan minimal nggak boleh kurang dari sekian, walaupun rata-ratanya memenuhi. Itu juga kalian harus cek gitu ya. Jadi kalian persiapkan, karena ini biasanya nggak bisa instan untuk mengupgrade nih untuk bahasa Inggrisnya. Kemudian bisa bergabung dengan komunitas beasiswa gitu. Teman-teman yang banyak sekali komunitas beasiswa. Kalau kalian follow IG gitu, Instagram, follow informasi-informasi beasiswa ataupun komunitas-komunitas. Komunitas itu manfaatnya untuk menjaga semangat ya. Jadi kadang-kadang dengan bergabung dalam suatu komunitas, kalau lagi down gitu, aduh susah banget ya mau apa lolos TOEFL atau IELTS yang disyaratkan gitu, apalagi bayar tesnya juga mahal kan, bukan maksudnya mau tes, aduh ini kalau nggak lolos harus ngeluarin sekian lagi nih untuk tes gitu. Nah, untuk menjaga semangat kalian butuh teman-teman dalam satu frekuensi semangat yang sama, jadi bisa membangkitkan lagi semangatnya. Nah, ini menurut saya sekarang tuh banyak sekali pilihan-pilihan beasiswa yang tersedia dibandingkan dulu ya. Saya melanjutkan doktorat itu pakai beasiswa dari Kemendikbud, dari Kementerian Pendidikan gitu ya. Karena belum ada LPDP, 1 tahun saya di Inggris, kemudian baru ada LPDP. Kalau sekarang mungkin beasiswa paling populer ya LPDP. Tetapi jangan lupa, kalian punya banyak pilihan gitu. Kalian ada beasiswa shifting biasanya ke Inggris ya, dari pemerintah Inggris. Ada Monbuka Gakuso dari Jepang, ada Fulbright, ada DAAD dari Jerman, ada Nuffic Neso dari Belanda, ada AusAid Australia dari pemerintah Australia. Jadi kalian bisa cari mana sih negara yang kalian pengen gitu. Kadang-kadang ada yang punya preferensi gitu. Misalnya saya pengen di Eropa atau saya pengen di Australia gitu. Kalian yang tahu sendiri gitu. Yang negara mana yang kalian penginkan. Kemudian kalau ke negara itu beasiswa apa ya yang banyak terbuka. Dan juga jangan lupa universitas di luar negeri biasanya juga memberikan beasiswa. Jadi bukan hanya dari penyelenggara beasiswa saja, tetapi universitas-universitas ada juga yang memberikan beasiswa. Jadi kalian bisa cari, misalnya kalian ingin di universitas mana gitu ya yang kalian bidik, cari adakah scholarship opportunity gitu misalnya. Biasanya ada seperti itu yang kalian bisa apply juga, walaupun ada yang full. Jadi kalian baca dengan seksama ya, apakah itu beasiswanya ada yang full, artinya full semuanya di cover ya, biaya hidup, tuition fee, SPP-nya, kemudian mungkin ada flight tiket dari Indonesia ke negara tujuan, ada book allowance mungkin gitu. Tetapi ada juga yang parsial gitu, ada universitas yang memberikan misalnya SPP aja gitu. Kalian bisa cari funding yang lain gitu. Jadi ada banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kalian manfaatkan gitu ya. Jadi sangat terbuka. Informasi juga luar biasa gitu. Dibandingkan dulu waktu saya cari informasi beasiswa masih sangat terbatas. Sekarang akses ada di mana-mana, media sosial, ada di YouTube. Kalian bisa mencari tahu ya. Nah, langkah yang pertama yang bisa saya share adalah
memilih universitas yang tepat. Nah, ketika pengen studi lanjut, tadi ada beasiswa ya, mungkin kalian bisa cek beasiswa tertentu persyaratannya juga berbeda-beda juga gitu ya. Nanti kalian bisa cek untuk bisa memenuhi persyaratan tersebut. Tapi biasanya kita memilih universitas kita sendiri, kita yang memilih gitu ya. Gimana sih cara memilih universitas yang pas untuk kita gitu? Nah, kalian juga sesuaikan dengan kemauan kalian sendiri gitu. Ada beberapa tips di sini, bisa cek rankingnya. Kalau kalian pengen di ranking yang kayak ada 100 universitas top di dunia, world university, kalian bisa cek di The Higher, ada university ranking ya. Jadi nanti kalian bisa cek universitas-universitas mana sih yang masuk ke 100 besar gitu. Bisa universitasnya atau kalian mau spesifik ke jurusan. Kadang-kadang universitasnya mungkin nggak masuk ke 100 besar dunia, tetapi jurusannya, dan itu nggak apa-apa karena biasanya ya jurusan tersebut pasti akan merefleksikan kualitasnya ya, kualitas sistem pendidikan, stafnya, kemudian fasilitas gitu. Jadi kalian bisa cek by departemennya, dari jurusannya kalian bisa mana sih yang 100 yang bagus ya. Jadi ranking itu juga bisa mencerminkan kualitas. Tapi juga bisa kira-kira sesuai ya dengan eh, kemampuan kita. Misalnya saya dulu pengen ke Oxford gitu, tapi lihat IELTS-nya, aduh kayaknya bakalan susah banget untuk meraih level itu dengan kemampuan bahasa Inggris saya. Jadi saya nyari yang kira-kira saya berusaha untuk bisa sekitar skor IELTS yang kira-kira saya bisa mampu untuk coba lolos gitu ya. Jadi universitasnya bisa kalian sesuaikan. Nah, kalian bisa menimbang sendiri gitu. Setelah ada universitas yang ditarget, kalian bisa cek ke websitenya. Jadi websitenya, search course-nya gitu. Kalian bisa cari-cari persyaratannya untuk apply online ya. Cara mendaftarnya bisa dengan mendaftar secara online persyaratannya, dan bisa mulai disiapkan. Jadi dokumen-dokumen untuk bisa apply di universitas tersebut untuk bisa mendaftar. Kalau ini kan kalau lulus S1 berarti kan ke jenjang master ya, untuk magister ke luar negeri gitu. Kalian bisa mulai catetin, kalian bisa juga membandingkan. Kalian bikin ada beberapa universitas pilihan, syaratnya berapa sih skor IELTS atau TOEFL-nya, kemudian kalian bisa bikin perbandingan sehingga kalian ada misalnya preferensi, oh kalau nggak diterima di sini saya pengen di sini gitu. Jadi kalian punya beberapa pilihan universitas yang kalian ingin tuju, dan juga cek satu persatu webnya untuk cari tahu persyaratannya untuk dapat tadi itu plan, prepare, sama perform untuk bisa mempersiapkan. Cek informasi persyaratan. Dan juga kalau ada teman-teman yang sudah studi di luar negeri bisa konsultasi, cari informasi. Misalnya ada alumni yang dari universitas tersebut, bisa kontak gimana sih situasinya atau apa. Saya sering ya dapat message seperti itu untuk tanya-tanya studi di luar negeri, beasiswa, ataupun suasana hidup gitu. Karena juga yang terakhir pertimbangan kemungkinan kesesuaian lokasi negara, budaya, cuaca gitu. Karena kalian bukan hanya menimba ilmu di sana, kalian kan hidup, ada pengalaman hidup di sana. Jadi sangat penting untuk dapat informasi itu. Jangan-jangan di sana baru sebulan nggak betah gitu, atau aduh pingin pulang aja gitu. Itu kalian punya referensi, punya informasi. Salah satunya dengan nanya-nanya atau mengikuti ada cerita atau Instagram atau website atau blog dari teman-teman yang sudah studi di luar negeri, atau di YouTube-nya ada yang sharing pengalaman studi di luar negeri. Boleh, kalian juga sudah punya gambaran ya, suhunya gimana gitu ya, atau dingin banget, gloomy, hujan terus gitu kayak Glasgow gitu ya. Kemudian gimana sih dengan mungkin kalau yang salah satu yang mungkin yang menjadi pertimbangan, kalau Muslim di sana ada kesulitan untuk beribadah nggak gitu ya, misalnya.
Kayak saya di UK, di Inggris, saya rasakan selama 4 tahun ya tinggal di sana sangat nyaman untuk bisa sebagai seorang Muslim walaupun minoritas itu tidak ada masalah di sana karena mereka welcome dengan Muslim ataupun dengan agama-agama lain tidak masalah gitu. Ini adalah tips untuk memilih universitas yang tepat. Jadi kalian juga menyesuaikan diri kalian sendiri dengan juga cari informasi dari website dari universitas-universitas dan juga ranking kalau kalian ingin lihat kualitasnya. Nah, ini juga ya syarat-syaratnya. Mulai siapkan dokumen-dokumen yang sudah ditranslasikan. Setelah ini kalian dapat ijazah, dapat transkrip, bisa mulai ditranslatekan di penerjemah yang tersumpah, ijazahnya, transkripnya, kemudian juga ada paspor, kemudian ada CV yang nanti ya, kurikulum vitae yang kalian bisa nanti setelah ini juga ada paparannya, ada surat rekomendasi atau letter of recommendation, boleh disiapkan juga sebelumnya gitu. Biasanya surat rekomendasi bisa dari kayak dosen pembimbing. Saya beberapa kontak saya untuk memberikan letter of recommendation. Itu bisa dicicil gitu ya, sebagai bagian dari prepare. Kemudian ada beberapa yang mensyaratkan motivation letter, juga mulai dicicil gimana sih cara membuat motlet yang bagus gitu. Kemudian persyaratan bahasa Inggris jangan lupa. Kemudian setelah siap bisa apply online. Jadi mendaftar secara langsung ke websitenya dengan submission online di universitas tersebut ya, di departemen tersebut. Kemudian kalian menunggu-nunggu tuh yang namanya letter of acceptance ya, jadi surat penerimaan. Jadi biasanya ada 2. Ada letter of acceptance yang conditional, ada yang unconditional. Apa sih bedanya gitu ya? Ada yang dengan syarat, ada yang tanpa syarat gitu ya. Artinya misalnya saya dulu diterima pertama kali sebenarnya saya diterima di University of Edinburgh di Edinburgh. Di Edinburgh sudah dapat letter of acceptance, sudah dapat supervisor karena saya S3 ya, agak berbeda stepnya dengan S2. Saya cari supervisor dulu kalau untuk S3. Baru saya apply online. Nah, dulu saya dapat LOE conditional karena apa? Jadi diterima tapi dengan syarat gitu. Saya diterima tapi dengan syarat. Syaratnya adalah kamu sudah diterima tapi dengan syarat kamu harus melengkapi sampai kamu lulus skor IELTS yang kami syaratkan gitu. Jadi mereka mensyaratkan kan untuk bisa diterima di universitas tersebut atau di departemen tersebut harus skornya sekian. Kemudian di masing-masing komponen ya ada writing, speaking dan lain-lain, nggak boleh kurang dari sekian gitu ya, sudah ada syaratnya. Nah itu yang saya setelah dapat LOE yang conditional usaha lagi, belajar lagi untuk bisa lolos LOE untuk dapat yang unconditional. Conditional artinya tanpa syarat, udah diterima gitu. Kemudian bisa dapat daftar beasiswa. Ada yang dapat universitasnya, kemudian daftar beasiswa, ada beasiswa dulu, cari universitasnya. Itu juga tergantung dari beasiswanya, kalian bisa cari informasi. Jadi beda-beda, ada yang LPDP, beasiswanya sudah dapat, kemudian baru fixkan universitasnya, ada yang seperti itu. Jadi masing-masing beasiswa ada prosedurnya sendiri-sendiri. Nah, dokumen-dokumen yang bisa disiapkan ada IC, biasanya ada motivation letter, kurikulum vitae, persyaratan bahasa Inggris, surat rekomendasi, ijazah transkrip, kemudian juga achievement ya. Tadi di pembicara pertama Mas Barit itu juga kalau kalian punya prestasi-prestasi bisa sudah disiapkan ya, dan itu biasanya prestasi kan along the way gitu. Artinya kalian yang bagian dari proses ya. Jadi kalian mahasiswa menang lomba apa atau volunteer atau magang, kalian bisa atau ikut bantuin dosen, proyek dosen, riset atau jadi asdos gitu ya, bisa jadi bagian dari dokumen tambahan. Nah, ini sedikit tips menyusun essay ya. Jadi ada beberapa yang mensyaratkan juga essay tertentu. Beasiswa yang
mensyaratkan ada IC. Jadi kalian ikuti petunjuknya dengan saksama. Jadi biasanya ada guideline-nya. Kemudian kalian juga bisa baca contoh IC. IC itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kalian bisa browsing, bisa cari contoh-contoh yang bagus, tapi bukan di copy ya. Jadi bukan, ini jadi referensi. Kemudian sesuaikan isi IC dengan misi penyelenggara. Biasanya setiap beasiswa ada kalian tahu karakternya beasiswa ini apa sih setelah ini. Setelah saya dapat beasiswa ini kontribusinya apa? Nah, itu bisa kontribusi dari si yang mendapat beasiswa ya, itu bisa dijadikan referensi untuk bisa membuat IC. Kemudian tonjolkan prestasi, kemudian semangat ya untuk bisa bisa outstanding gitu, karena saingan-saingan kalian kan juga keren-keren juga gitu. Jadi akan memilih kandidat yang memang memiliki kualitas dan prestasi yang bagus gitu. Kemudian ulang revisi, baca ulang revisi gitu ya. Jadi jangan bosen untuk bisa merevisi, minta masukan dari orang lain yang udah berpengalaman, atau misalnya bahasa Inggris yang bahasa Inggrisnya bagus, boleh banget gitu. Kemudian ada juga motivation letter, itu jangan, biasanya juga mereka motivation tuh kayak letter of intent. Kamu motivasinya apa sih untuk mendaftar beasiswa ini? Kadang-kadang penyelenggara beasiswa pengen tahu nih, motivasinya apa sih? Motivasi untuk apa? Mencari, itu bisa kalian tuangkan di motivation letter gitu ya. Bisa siapa dirimu gitu ya, kemudian latar belakang, kemudian pengalaman prestasi, kompetensi dan skillnya, alasan melanjutkan studi, itu menjadi poin utama di situ. Kamu apa sih alasan kamu untuk melanjutkan studi? Misalnya untuk manfaat terhadap dirimu sendiri, atau misalnya terhadap negara gitu ya, agak idealisme. Kontribusi terhadap negara, kalau kamu balik mau ngapain gitu, mengapa kamu perlu beasiswa dan pantas mendapatkannya, itu kayak orang tuh kayak menegosiasi, membujuk, tapi dengan bahasa juga ya, jangan terlalu yang bahasanya juga disesuaikan ya. Kalian juga nanti bisa mencari contoh-contoh outlet yang bagus, yang kece, yang menarik hati reviewer. Biasanya kalian kan akan dokumen-dokumen kalian akan direview. Kalau untuk mencari beasiswa ya, untuk studi lanjut ke luar negeri. Nah, apa yang kamu lakukan setelah studi? Ini juga biasanya poin yang di wawancara ataupun di motivation letter pasti akan ditanyain. Kamu setelah selesai dapat beasiswa ini, kamu mau ngapain gitu ya? Mau kontribusimu tuh, rencana ke depanmu mau ngapain? Dia ingin melihat bahwa, oh, anak ini, orang ini dikasih beasiswa, nanti apa sih yang akan diberikan balik gitu. Sebenarnya pragmatisnya seperti itu ya. Jadi mereka memberikan reward gitu dengan membiayai pendidikan kita, dan juga mereka apa sih yang bisa teman-teman berikan untuk kontribusi. Nah, saya kira itu fair aja sih ya. Jadi bagaimana kita memberikan kontribusi setelah kita diberikan reward berupa beasiswa untuk dana pendidikan kita. Nah, ini kemudian mungkin notes-nya di sini, buatlah satu motivation letter untuk satu universitas atau satu penyelenggara beasiswa, jangan sama gitu. Bikin spesifik, walaupun mungkin template-nya ada beberapa poin-poin yang sama, nggak apa-apa. Tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bener-bener loh untuk nyiapin ini dengan dokumen yang kalian siapin betul-betul. Jangan kayak copy paste kirim gitu, nggak impresi gitu, nggak bikin kesan gitu. Kadang-kadang orang reviewer ataupun pihak penyelenggara beasiswa ataupun universitas atau departemen, kalau melihat orang menyiapkan dokumen dengan sungguh-sungguh, orang terkesan loh gitu ya. Itu salah satu tips untuk membuat menarik kesan dari si pemberi beasiswa, ataupun dari misalnya kalian dia sendiri, siapa tahu ya dari departemennya, atau kalian cari universitas dulu baru apply beasiswa. Ini cara kalian. Jadi beberapa dokumen yang seperti IC, motivation letter, itu kalian bikin spesifik gitu, bisa ada menyebutkan
pemberi beasiswanya, menyebutkan universitasnya, atau kalian research dulu informasi universitas itu seperti apa. Jadi kelihatan oh anak ini benar-benar cari tahu ya gitu. Jadi kelihatan effortnya. Jadi ini adalah tips untuk bisa memesankan ya, menarik dari ribuan ratusan aplikasi beasiswa atau aplikan dari misalnya di universitas atau departemen. Nah, biasanya setelah ada tahapan administrasi, kalian juga ada wawancara gitu ya. Kalau ini misalnya untuk beasiswa, kalian dipanggil wawancara. Misalnya sudah masuk lolos ke tahapan administrasi, ada tips wawancara. Kalau sekarang banyak juga yang menyelenggarakan online ya. Biasanya dulu offline ya, kayaknya lebih nervous ya ketemu langsung sama yang wawancara gitu. Tapi sekarang mungkin karena era pandemi juga ya, sehingga banyak juga yang menyelenggarakan wawancara online. Ataupun kalau di luar negeri, kalau untuk S2 mungkin jarang yang kalau untuk di universitas atau departemen yang menyelenggarakan wawancara. Mereka biasanya hanya paper base dari dokumen-dokumen. Kalau memenuhi syarat biasanya akan tadi itu ada letter of acceptance yang conditional atau unconditional itu. Tapi kalau untuk S3 karena doktoral itu biasanya dengan supervisor, biasanya si pembimbingnya, supervisornya ada wawancara untuk kenal dulu ya, untuk tahu topik risetnya dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana tips wawancara ya? Jadi yang harus diingat bahwa kamu harus mengalahkan pesaing-pesaing yang kualitasnya juga nggak yang bagus-bagus loh. Kalian harus outstanding di antara yang bagus. Gimana sih caranya gitu ya? Jadi terkadang memenuhi syarat saja terkadang nggak cukup. Kalian juga harus melampaui syarat. Kira-kira apa sih yang umum tapi saya ingin menonjolkan yang kira-kira pewawancara mengesankan bagi pewawancara ya, percaya diri tapi juga nggak berlebihan, sopan juga tadi itu mempunyai arah yang jelas. Jadi ketika kalian sudah banyak cari informasi, arah yang jelas, kalian rencana studinya apa, manfaatnya apa sih dengan melanjutkan studi di situ, universitasnya. Kemudian jangan lupa tekankan pada kontribusi. Biasanya itu adalah kayak nilai tawar ya, nilai tawar. Kalau kalian kasih kontribusi yang jelas, kalian punya rencana yang pasti. Setelah pulang, kalian mau apa dengan ijazah yang baru ya, ijazah atau pendidikan yang sudah kalian tempuh. Itu biasanya juga, waduh, ini anak sudah punya plan yang sampai setelah lulus mau begini loh. Jadi dia kelihatan, wah ini anak udah matang nih, rencana-rencana juga persiapannya sudah matang. Itu salah satunya itu. Pikirkan kontribusi nyata yang bisa kamu lakukan gitu. Dan yakinkan bahwa kamu memang layak mendapatkan beasiswa itu gitu. Jadi ini kayak kalau wawancara banyak untuk bagaimana meyakinkan gitu ya. Jadi percaya diri, kontak mata dengan pewawancaranya gitu ya, tapi tetap sopan gitu. Jadi bagaimana membawakan diri. Kalau CV itu kan hanya yang terlihat di kertas ya, di paper base. Tapi ketika wawancara akan menangkap impresi kalian gitu. Jadi kalian harus memenangkan hati si pewawancara untuk bisa menggolkan beasiswa kali ini gitu. Nah, mungkin ini terakhir ya tipsnya. Tadi saya ulangi resume, punya timeline dan lakukan langkah nyata. Jadi punya, oke, saya udah ini loh, paling tidak tadi translate ijazah ke penerjemah tersumpah, cari-cari informasi universitas. Jadi ada plan-plannya, ada langkah-langkahnya yang sudah dikerjakan. Itu akan, oh saya ada progres loh gitu. Dan nggak ada yang instan, semuanya perlu perjuangan. Jadi jangan mudah menyerah dari tadi pesannya ya dari awal gitu, sesuai dengan jiwanya unsur pantang menyerahnya. Belajar bahasa Inggris itu penting dan nggak instan, itu juga kalian juga harus tanamkan ya, penting banget tuh untuk bisa dapat unconditional letter of acceptance, penting untuk bisa lulus dari
skor persyaratan nilainya. Persisten, konsisten. Ini dari awal sampai nanti, bukan hanya setelah dapat beasiswa atau bukan hanya setelah dapat universitasnya kemudian studinya, tapi juga menjalaninya. Karena nggak mudah juga ketika di awal-awal adaptasi, kok gini ya gitu ya. Kemudian jauh dari keluarga, kemudian ada banyak permasalahan. Nah, itu bagaimana? Sebenarnya itu sih pembelajarannya yang mungkin suasana yang berbeda yang justru akan menempa, saya yakin itu akan menempa kalian menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Miliki lingkungan teman-teman yang terus menyemangati untuk studi lanjut. Bisa juga ikut EduFair gitu ya. Ada sekarang banyak dari universitas-universitas atau kayak lembaga-lembaga tertentu yang penyedia informasi beasiswa itu menyelenggarakan EduFair. Kalian bisa tanya-tanya di situ atau bisa ketemu ya, kalau yang ke S3 tuh bisa ketemu, tanya-tanya untuk cari supervisor gitu bisa. Atau bisa ke seminar-seminar beasiswa atau IG Live kalau sekarang YouTube juga banyak sekali. Kemudian terakhir merayu Tuhan, jangan lupa ya, karena usaha keras pun tetap terakhir asesinya dari Tuhan dan juga restu orang tua. Jangan lupa yang terakhir untuk selalu berdoa terhadap rencana-rencana apa-apa yang sudah kalian rencanakan. Nah, saya ada website yang saya berbagi untuk studi lanjut di Siwi Wijayanti, My ID, kalian bisa baca-baca, boleh. Kemudian atau bagaimana sih suasana di Inggris ketika saya studi luar negeri, bisa di blog pribadi saya di siwimars.com juga bisa untuk mampir-mampir baca, silahkan. Slide terakhir, jadi the best thing in life are often waiting for you at the exit ramp of your comfort zone. Jadi ketika kalian berani untuk melampaui zona nyaman, kalian mencoba hal-hal baru, kalian yang bermimpi untuk studi lanjut merasakan pengalaman-pengalaman baru, 4 musim, bagaimana gigilnya musim dingin, merekahnya bunga-bunga di musim semi, kemudian menguningnya daun-daun di musim gugur ya, ataupun juga matahari di musim panas, kalian juga bisa mencobanya. Mudah-mudahan di antara kalian teman-teman wisudawan ada yang tertarik untuk studi lanjut dan juga sukses untuk kalian semua apapun rencana-rencana kalian ke depan. Mungkin itu saja Mbak Aswi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bu Siwi atas tadi sharingnya, pengalamannya, Masya Allah. Kita lihat dari proses Bu Siwi apply tadi diceritakan tidak hanya sekali 2 kali nggih Ibu nggih, tapi dan Ibu juga sempat mendapatkan beberapa acceptance letter yang unconditional maupun yang conditional seperti itu nggih Bu Siwi nggih. Baik, ini menarik dan saya juga sempat wah seperti itu. Ternyata memang step untuk menjadi studi atau menjadi mahasiswa di luar itu tidak bisa instan seperti itu nggih Bu Siwi nggih, seperti diseduh saja seperti itu tidak. Tapi kita perlu mempersiapkan seperti tadi disampaikan oleh Bu Siwi, perlu adanya timeline dan juga pencatatan langkah dan nanti kita perlu mengkonkretkan langkah tersebut seperti itu nggih Bu Siwi nggih. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Ibu. Ada 2 pertanyaan dan yang pertama itu dari YouTube ini mengenai proses apply, Ibu. Apakah harus menghubungi profesor terlebih dahulu dan bagaimana cara menghubungi profesornya? Kemudian yang kedua ini pertanyaan kedua malah sudah menyimak step langkah-langkah atau mungkin profil dari Bu Siwi nih, dari blog Bu Siwi nih. Dek Putri Ramadhani itu bertanya mengenai berapa total waktu yang disiapkan ini Bu? Dan juga bagaimana, apakah Ibu pernah mengalami kendala pada saat studi di luar negeri seperti itu? Dan bagaimana mengcoping atau mencari solusi terkait kendala tadi seperti itu Bu? Iya. Mungkin bisa langsung dijawab. Iya, baik. Pertanyaan yang pertama, terkait proses apply, apakah harus menghubungi profesor ya? Kalau untuk studi untuk master nggak perlu, karena kita tuh kayak mau daftar kalau di S1 tuh kayak
daftar di prodinya. Jadi nggak perlu untuk menghubungi supervisor atau profesor di situ tuh nggak perlu. Jadi kalian cuma perlu cek di websitenya, misalnya kalian magister di apa ya, spesifik di jurusan apa, kalian bisa cara-caranya apa sih? Nah, itu kalian penuhi aja, kemudian apply. Kayak kalian apply online untuk daftar di situ. Jadi nggak perlu untuk menghubungi profesor. Tetapi ketika untuk studi S3, ya, untuk doktoral, karena berbeda ya. Saya sering kalau S2 tuh masih kayak kuliah gitu ya, kuliah walaupun mungkin sistemnya berbeda ya. Ada beberapa teman-teman ISMA Unsud gitu ya, karena aduh ternyata harus readingnya banyak gitu, terus kemudian presentasi yang harus lebih ke arah analytic skill gitu ya, tetapi tidak riset gitu. Riset itu bagian dari kayak kalian bikin skripsi gitu di akhir. Jadi kalian ikut kuliah, kemudian di akhir ada pembimbing skripsi, pembimbing disertasi atau tesis ya. Tergantung istilah. Kalau di Inggris tuh S3 tuh tesis gitu ya. Kalau di sini S2 tesis gitu. Di negara ada masing-masing gitu. Jadi nggak perlu kalau kalian apply untuk studi master, cukup dicek di websitenya universitas kalian atau departemen yang kalian tertarik, itu aja yang dipenuhi. Fokus untuk bisa memenuhi syarat-syarat itu, kemudian apply online gitu. Tetapi kalau S3 memang karena sistemnya tuh nggak ada kuliah. Jadi dulu karena saya baru jadi dosen 2 tahun, kemudian apply S3 gitu ya. Di situ tuh bingung, waduh ternyata harus mandiri banget ya, harus nggak ada kuliah. Jadi S3 tuh kenapa harus menghubungi supervisor, tuh harus langsung penelitian selama 3 tahun penelitian dan 1 tahun untuk writing, untuk kalian kayak nulis skripsi gitu misalnya. Jadi itu kenapa sih harus mengontak supervisor? Karena saya kalau S3 tuh harus punya proposal riset. Saya mau ngapain selama saya S3, selama 3 tahun gitu ya. Bayangkan 3 tahun suruh penelitian gitu. Gitu, jadi teman-teman. Kalau yang S2 nggak perlu, jadi nggak perlu untuk kontak supervisor, karena biasanya mereka akan pilihkan. Kayak di sinilah ya, kayak S1 tuh langsung aja, misalnya ada komisi skripsi yang menugaskan dosen untuk menjadi pembimbing, jadi nggak perlu untuk kontak supervisor. Mudah-mudahan dan cara menyampaikannya, saya nggak tahu yang bertanya ini mau S2 atau S3 gitu Mbak Asfi. Ya, jadi kalau misalnya ini mau S3, saya nggak tahu apakah ada yang menyimak dari, kalau menyampaikan kalau dari S3, misalnya saya dulu apply doktoral, by email gitu, dan juga mungkin agak berbeda stepnya. Saya harus nyari dulu tuh supervisornya, browsing karena saya nggak Jenjang kenal gitu. gitu. Kayak ya kan, Oke. kayak aduh nanti supervisornya galak atau apa gitu kan nggak kenal juga. Saya browsing profilnya, bikin riset proposal, rencana riset saya apa, kemudian CV untuk paling tidak saya itu siapa, baru email. Itu pun belum tentu direspon gitu. Jawab Itu ya, perlu direspon. ada yang berapa kali email udah dibalas, ada yang menebar jalan email. Itu teman-teman yang studi S3 pasti sudah tahu lika-likunya agak berbeda Memang ya, Bu. lika-liku S3, S2 sama S3. S3 tantangannya cari supervisor salah satunya yang cocok-cocokan dan direspon nggak sih, udah kayak jodoh-jodohan tuh cari jodoh untuk supervisor S3 gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, terima kasih sudah tadi Putri Ramadhani sudah menjadi pembaca setia blog saya. Total waktu untuk studi lanjut, waduh total waktu nih. Proses riset jurusan di universitas. Setiap orang untuk waktu ya, setiap orang berbeda. Tapi kenapa saya tadi di slide saya ke arah plan prepare perform, karena saya agak jalur nekat gitu ya. Jadi kenapa saya berbagi tuh jangan kayak saya gitu ya. Kalau kayak saya agak adaptasinya ya tadi itu harus ke toilet dulu kalau harus nangis-nangis gitu. Karena wah gini banget ya gitu. Jadi kalau plan prepare perform gitu lebih tertata. Kalau saya tuh agak udahlah gitu. Karena saya memang dari dulu pengen ke luar negeri,
pengen studi lanjut, gimana sih rasanya selain dari kemampuan akademik ya, dari ilmu-ilmu, paling tidak pengalaman itu yang memang nggak ternilai harganya tuh, pengalaman gimana sih hidup di luar itu kayak apa sih gitu. Nah itu memang kalau eh, tidak terlalu setengah tahun mungkin ya, setengah tahun, setengah sampai 1 tahun untuk saya. Tetapi boleh ada itu, setiap orang di kalikunya itu berbeda-beda masalahnya itu. Makanya lebih enak kalau kalian lebih well prepare gitu. Saya orangnya nggak well prepare. Kenapa saya di slide itu well prepare lah gitu. Mungkin akan lebih smooth gitu ya. Jadi saya berbagi kendala-kendala yang saya alami. Mungkin saya nekatan gitu. Saya belum tahu riset yang saya pengen ngapain sih. Saya bikin-bikin lah kira-kira yang ini. Saya kirim ke supervisor yang saya juga nggak terlalu tahu tuh. Asal di universitas itu gitu, karena saya tadi itu preferensi saya pengennya tuh di Edinburgh gitu ya, karena apa, cantik banget kotanya gitu waktu itu saya. Itu kalau kalian lihat ayat-ayat cinta itu kan di ayat-ayat cinta banyak di Edinburgh sama Glasgow, walaupun saya akhirnya ke Glasgow karena tiba-tiba supervisor saya pindah sebelum saya berangkat gitu, saya akhirnya di University of Glasgow. Nah itu jadi dan tiba-tiba direspon gitu. Jadi ada teman-teman yang saya, ya ampun, nyari supervisor susah banget ya, udah menebar jala kemana-mana, nggak direspon. Nah ceritanya orang tuh beda-beda gitu. Jadi saya direspon dan kemudian kalau dulu tuh Skype ya, kalau sekarang tuh sekarang tuh banyak ada Zoom, dulu nggak ada Zoom, Gmeet gitu. Dulu minta Skype, aduh. Jadi banyak nekatnya, jadi memang agak lebih cepat gitu. Kemudian bahasa Inggris, saya juga nggak tadi itu, kenapa saya harus melewati conditional letter dulu, karena belum cukup. Saya daftar latar belakang saya tuh bukan yang dulu di lesin tiap hari kecil tuh, saya nggak pernah les bahasa Inggris ya dulu. Saya kayaknya angkatan-angkatan agak jadul nih Mbak Asri. Jadi kemampuan bahasa Inggris pas-pasan, hanya ikut 3 bulan bahasa Inggris di IELTS di Malang, program dari Dikti. Habis itu ada tes, dan itu masih memenuhi universitas yang saya mau gitu ya. Jadi saya belajar sendiri, browsing dari berbagai macam sumber di internet. Tapi kalau misalnya, oke, setelah saya ngajar sore malam belajar gitu ya, sampai dan pas wawancara saya juga belum dapat unconditional gitu ya. Biasanya kalau beasiswa Dikti, kalau sudah dapat beasiswa yang unconditional udah mulus tuh. Saya belum dapat tuh, tapi ternyata ya memang agak lebih, saya dapat alhamdulillah lolos untuk beasiswa itu, kemudian berhasil untuk dapat. Jadi kayaknya urutannya tuh beriringan gitu, jadi agak lebih cepat jalannya, jadi sekitar 6 bulanan lah gitu. Jadi tetapi setiap orang timeline-nya itu beda-beda. Jadi kenapa saya tadi di file presentasi lebih well prepare itu lebih bagus. Jadi kayak kalian tahu dulu universitasnya, negaranya kayak apa. Paling tidak cari tahu lebih dalam ya, sehingga kalian ada persiapan. Soal tiba-tiba dibelokkan sama Tuhan itu urusan nanti, karena tiba-tiba udah mau berangkat, udah semuanya siap, tiba-tiba CV saya pindah gitu. Ganti gitu, kamu mau ikut saya, kamu mau tetap di sini gitu. Kadang-kadang ada hal-hal seperti itu di sepanjang jalan gitu. Itu yang harus ya harus siap lah ya. Itu salah satu yang menempa kalian lah nanti kalau ups and down-nya memang harus konsisten persisten. Kemudian kalau untuk yang lain penulisan statement itu nggak lama kok ya. Jadi kalian bisa siapin mulai dari sekarang, mulai browsing contoh-contohnya. Apakah mengalami kendala akademik? Iya banget. Di awal-awal saya kayak orang bodoh banget ya, karena dihadapkan pada laboratorium yang alat-alatnya saya nggak ngerti ini apa. Harus tiba-tiba baca buku. Kalau di sini tuh kayak health safety tuh bukan sesuatu yang kalau masuk lab ya masuk lab aja gitu. Di sana tuh harus lihat kamu tuh mau kayak
kebetulan saya basicnya laboratorium dan lapangan juga di saya lapangan pulang ke Indonesia, laboratorium saya di sana gitu ya. Jadi betul-betul kayak orang tuh belajar baru banget gitu. Sempet down banget karena ya ampun, saya tuh nggak ngerti apa-apa ya ternyata ya. Dan juga ada kendala inferior gitu ya. Dan itu mungkin harus aduh mau nanya kalau di sini sama sama laboran tuh, Mbak ini gimana sih gitu. Kalau di sana mau nanya tuh kayak perutnya udah, aduh, kayak dikira, ih ini orang, ini anak tuh nggak ngerti apa-apa ya gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Gimana cara kendalanya? Balik lagi, kalau tadi itu kamu benar-benar pengen ini nggak sih gitu. Jadi ke niatnya gitu ya. Ketika kalian niatkan, ini pun akan berlalu. This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Ini nggak selamanya loh kendala ini diciptakan untuk bikin kalian lebih lebih tangguh lagi gitu. Jadi ya gimana caranya gitu ya. Akhirnya satu-satunya jalan adalah menghadapi. Satu-satunya cara adalah menghadapi gitu. Jangan melarikan diri yang nggak akan kemana-mana. Jadi hadapi, ternyata nggak seserem itu loh, ternyata mereka welcome loh. Ternyata kalau ditanya, mereka nggak menganggap kita bodoh gitu ya. Kadang-kadang kita, ya ampun kayak gini aja nggak ngerti ya gitu ya. Terus bahasanya bahasa Inggris yang semuanya, bahasa Inggris itu kayak overwhelmed di awal-awal tuh memang luar biasa, ya itu adaptasinya lumayan. Tetapi cerita orang itu bisa beda-beda. Itu juga yang bisa ya kalian ada yang smooth, ada yang lumayan gitu. Tapi sepengetahuan saya banyak yang sharing itu lika-likunya masing-masing, tetapi seru-seru semua gitu. Itu kenapa orang yang keluar negeri tuh semuanya pingin flashback Pengen kembali kan, lagi yo. balik lagi karena saat-saat itu tuh berkesan, bukan hanya happy-happynya aja, tapi sedih-sedihnya juga itu yang bikin bikin apa ya, bikin kangen, bukan kangen pengen sedih-sedihnya, tapi wah pernah mengalami hal-hal itu ya. Ya, baik. Jadi tetap semangat ya. Oh. Yeah. Tadi itu makanya proses setelah itu juga jangan lupa jalan masih panjang juga ya, memang begitulah kehidupan gitu. Jadi semangat terus bahwa kalian pasti bisa. Kalian kadang-kadang kita menemukan diri kita membatasi diri kita sendiri dengan pikiran-pikiran kita sendiri loh gitu. Tetapi ada hal-hal yang kita nggak sadar bahwa oh kita ternyata bisa melewati hal itu. Nah itu mungkin akan menjadi pengalaman buat kalian. Wah. Itu Mbak. Wah, terima kasih sharingnya Ibu. Wah, ini gambaran sekali nggih bahwa kalau kuliah di luar negeri yang mungkin kita lihat itu yang tadi Jalan-jalannya aja. tunjukkan oleh Bu Siwi itu, wah cantik, wah ini menarik dan lain sebagainya. Tapi itu 1 detik di foto ya Bu ya. Tapi jangan lupa 4 tahun yang lain, mungkin untuk S3 dan juga 2 tahun 2 yang tahun. lain. Itu perjuangannya tidak berhenti sampai ke penerimaan beasiswa saja nih Bu. Nah, baik. Ini mungkin karena keterbatasan waktu juga Bu Siwi ini tadi sharingnya dan juga ilmu pengalamannya tadi semoga bisa menginspirasi teman-teman calon wisudawan periode Desember ini, dan juga besok ada yang nyusul ini Bu Siwi ke Glasgow atau mungkin ke kota-kota lain di luar negeri sana, insya Allah amin. Dan juga tadi seperti disampaikan oleh Bu Siwi, kalau memang adik-adik atau teman-teman masih ada yang ingin melihat lagi atau mengulik lagi seperti apa sih step-stepnya, seperti itu bisa menyimak di blogspotnya, di blognya Bu Siwi nggih Ibu nggih. Baik, sebelum sebagai ungkapan apresiasi dan terima kasih kami Ibu atas sharing pengalaman dan juga ilmunya tadi, kami menyampaikan sertifikat, mohon dibantu Mas Yogi. Berikut sertifikat dari kami Ibu, ucapan terima kasih atas berkenannya hadir dan juga sharing kepada teman-teman calon alumni. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan menjadi amal jariah juga. Terima kasih Ibu.
Baik, terima kasih. Mungkin Bu Siwi jika ada agenda bisa Iya, diperkenankan untuk meninggalkan ruangan, akan tapi jika ingin mengikuti acara sampai akhir, kami juga persilahkan. Terima kasih Ibu. kami Kami akan sama. mohon izin untuk melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pematerian dari pemateri keempat. Materi ini akan disampaikan oleh Bu Tri Murniati, SSM Hum PhD. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya dan beliau akan menyampaikan materi terkait CV dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga terkait nggih Bu nggih dari materi yang telah disampaikan tadi oleh Bu Siwi. Nah, ini juga salah satu pendukung kalau memang adik-adik ingin studi di luar negeri seperti itu. Baik Ibu Tri sudah siap untuk sharing kepada kami nih teman-teman calon alumni Ibu. Insyaallah. Suara saya sudah jelas belum? Oke, Jelas terima sekali kasih. Bu, merdu sekali. Oke. Baik, Ya, baik. saya persilakan Ibu untuk sharing, memaparkan selama 30 menit. Selanjutnya kita Ya, akan dilanjutkan diskusi. ya, siap. Silakan Ibu, saya Share dulu. Terima kasih. iya, Oke, apakah sudah terlihat? masih loading Ibu Oh, sebentar. masih loading ya? Oke, Nggih. Oh, sudah terlihat Ibu. sudah ya. Akan di slideshow atau Ya, saya slideshow dulu. baik? Ini rada lemot. Oke. Wah, terima kasih. Baik, Silakan Bu, silakan. sudah terlihat ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, nama saya Tri Murniati, saya dari FIB Unsud. Pada kesempatan hari ini, saya diberi amanah untuk berbagi tentang bagaimana membuat CV atau resume yang baik dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan. Ini masih semangat semua nggak ya? Kayaknya sudah semakin semakin siang. Ini jam kritis ini. Jam kritis ini Bu. Oke, anyway, oke sekarang adik-adik, saya panggil adik-adik saja ya, karena memang masih muda-muda. Where are you at now? Kalian sekarang sudah berada di tahapan ini ya. Skripsi sudah kelar. Oke, wisuda on the way sebentar lagi. Berarti wisudanya tanggal berapa ya ini ya? Hari apa ini? Wisuda nanti Desember. Masih belum di